Kalau disebut Zamrud Khatulistiwa, itulah sebenarnya. Pulau luas dan indah ini memang terbentang di Khatulistiwa. Pulau indah, mozaik dari beraneka seni dan budayanya. Pulau dengan curah hujan konstan dan bersuhu tinggi sepanjang tahun, memberikan dampak pada pulau ini memiliki beberapa habitat tropis tersubur di muka bumi. Memiliki hutan tropis terluas di kawasan Indomalaya dan keanekaragaman hayati. Perjalanan menuju ke tempat suku Dayak Bidayu di Desa Sebujit yang berada di Kabupaten Bengkayang dimulai dari kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Perjalanan ditempuh dengan jalan darat yang cukup nyaman selama 4 jam menuju Kabupaten Bengkayang melalui kota Singkawang. Kota Singkawang merupakan kota dengan mayoritas penduduknya 55% adalah masyarakat Tionghoa. Kabupaten Bengkayang adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.897 km persegi, berpenduduk 336.477 jiwa. Perkantoran pemerintah Kabupaten Bengkayang berada dalam satu atap, di mana dalam satu gedung tersebut terdapat seluruh badan dan dinas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan publik. Kita kadang-kadang karena fasilitas masih kurang, ini baru umur 8 tahun Pak. Dan ini dulu kan ceritanya ini hanya kecamatan asalnya. Dari Bengkayang dilanjutkan menuju kecamatan seluas, ditempuh sekitar 2 jam. Dan dilanjutkan dengan perahu menyusuri sungai Kapuas menuju ke arah hulu, ditempuh sekitar 2 jam. Jika sedang beruntung, kita bisa langsung menuju Desa Sebujit. Namun ketika ketinggian air sungai surut, terpaksa turun di salah satu penghentian dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sudah sampai? Masyarakat Desa Sebujit beretnis Dayak Bidayuh, di mana pada umumnya budaya atau tradisi suku Dayak Bidayuh hampir sama dengan suku Dayak lainnya. Keunikan budaya setempat antara lain adanya pesta panen padi atau gawai yang merupakan pesta pengungkapan rasa syukur. Terdapat beberapa jenis gawai seperti gawai namak atau gawai kunjungan ke tempat lain, gawai hari, gawai nyiu atau juga disebut ngayau, dan gawai nyobeng akhir tahun. Setiap bulan Juni, antara tanggal 1 sampai tanggal 15, setelah masyarakat suku Bidayuh panen, terutama panen padi, kegiatan yang melibatkan seluruh komunitas adat yang berada di desa melibatkan diri dalam upacara tersebut. Penduduk bergotong royong menyambut datangnya hari gawai nyobeng, mengumpulkan sumbangan berupa beras dan minuman yang terbuat dari pohon enau, menyiapkan makanan, membuat sesaji, dan memotong babi, di mana babi merupakan binatang yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Satu hari sebelum hari upacara nyobeng dimulai, masyarakat di masing-masing rumah, di mana di Desa Sebujit terdapat sekitar 150 rumah, mengadakan suatu upacara kecil dengan memotong hewan babi sebagai persiapan dan membuat sesajian untuk kebutuhan upacara.
Setiap rumah di hari raya ini akan memotong babi. Bagi mereka yang merantau, pada hari perayaan ini, mereka berdatangan untuk bertemu dengan sanak keluarga mereka. Pada umumnya, suku Dayak Bidayuh yang berada di wilayah Indonesia merantau ke Sarawak, Kuching bagian negara Malaysia. Walaupun mereka terpisah dengan batas negara, namun di hari Gawai Nyobeng, komunitas Dayak dari kedua negara ini berkumpul. Kukong bukung cibai namat tua tamat minik tabat manang naku bijuruk kadu bikadut patkal. Hari pertama perayaan ini dimulai ketika jam menunjukkan pukul 5 pagi. Bapak Amin selaku kepala adat suku Bidayuh dari atas balug memberi tanda dengan memukul sibang, yaitu alat musik seperti tifa raksasa, sambil melantunkan sejenis lagu tambo sebagai undangan kepada leluhur yang mampu memberi tauladan yang baik. Pertama kali yang diundang adalah leluhur mereka sendiri, kemudian menyusul leluhur-leluhur dari kampung lainnya. Ada sekitar 22 leluhur yang diundang, seperti Dimos Makno, Palik Makabiang, dan lain sebagainya. Dengan ditabuhnya sibang dan nyanyian, tibalah hari Gawai Nyobeng dan seluruh masyarakat menuju ke Baluk sebagai pusat perayaan. Para perempuan berdandan memakai sarung yang bermotif biru, merah, putih, dan kuning. Kalung-kalungnya terbuat dari manik-manik, dan ikat pinggangnya maupun gelang-gelangnya terbuat dari perak. Dan penutup kepala terbuat dari manik-manik berbentuk kerucut. Tak ketinggalan sebotol minuman arak yang terbuat dari enau, digunakan untuk menyambut tamu. Menari adalah tradisi mereka yang diturunkan secara turun-temurun untuk menyambut tamu dan untuk persembahan. Sementara para lelakinya menggunakan cawat berwarna merah dan sebilah mandau yang sangat tajam dengan sarung terbuat dari kayu pelaik. Ikat kepala dilengkapi burung enggang dan kalung terbuat dari taring binatang buas. Pada umumnya, rumah-rumah adat di Kalimantan merupakan rumah panjang. Namun yang terdapat di desa Sebucit, pusat perayaan Gawai Nyobeng diadakan di Baluk. Rumah tinggi berbentuk melingkar, bertiang sekitar 10 meter, dan atapnya berbentuk kerucut, dengan 4 jendela yang menghadap ke 4 arah mata angin. Tangga berbentuk titian terbuat dari kayu belian. Di dalam balug ini, selain terdapat alat-alat musik perkusi, juga tersimpan benda-benda yang dianggap keramat. Ciri umum dari bangunan ini adalah adanya ornamen burung enggang. Burung ini sangat dimuliakan oleh suku Dayak karena dianggap sebagai tanda keagungan dan kepahlawanan.
Warayang ya. Warayang ya. Bab kan? Warayang ya. Pada saat tamu berdatangan untuk menyaksikan gawai nyobeng, mereka mempersiapkan diri menyambut secara adat kedatangan tamu-tamu tersebut. Dengan dinas pariwisata provinsi, ya bertujuh itu Pak, ke depan nanti dengan Pak Wakil nanti. Jadi nanti mungkin Dalam penyambutan ini, pertama yang mereka lakukan adalah dengan bersembunyi di balik hutan yang lebat, memberi kesan akan terjadi sesuatu yang menegangkan. Setelah bunyi bedil menyalak, disambung dengan itulah tanda bahwa tamu telah datang, dan bermunculanlah mereka dari balik semak dengan teriakan-teriakan. Mereka memotong ranting-ranting, dan sebagian mengacungkan mandaunya. Tamu-tamu yang terhormat akan diberi mandau, dan mandau tersebut digunakan untuk memotong ayam yang mereka lemparkan, dan si tamu mengayunnya. Penyambutan kedua, beberapa wanita mendatangi tamu untuk melempar telur. Jika telur yang dilempar pecah, pertanda tamu datang secara ikhlas ke tempat upacara. Dan seandainya telur tersebut tidak pecah, maka menandakan tamu tersebut belum siap untuk hadir dalam jamuan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka telur tersebut dipecah dan diminumkan ke tamu yang bersangkutan. Acara ketiga adalah merupakan penyambutan yang sangat ramah, yaitu memberikan minuman tuak nau dan disajikan oleh para wanita. Yang tak bisa. Masak aja. Namanya jemputan makan Pak. Ya, ini jemputan anak banyak apa ya? Tidak boleh dilapis tuh yang Bupati telurnya nggak pecah tadi, terlalu pecah. Sini ya? Kasih habis. No ya, no ya. Manis sekali. Manis ya? Nah, Oh, ya Yuyino. oh, Namanya Katinyo ku kadat kata babae ko so tulon ko. manis ya? Tulok batu ko makatimu ngati ko pagi dini na. Yakmuk makan paka daw tubot ko. Panay da katinyo ku kadat ki. Pangtah baksna bakmat baknduan nakil mena. Kapitan kibot ko. Subu. So wa talu man tulok batu ko makatim samot. Setelah acara penyambutan usai, para tamu dengan arak-arakan menuju ke tempat upacara.
Sebelum memasuki Baluk sebagai pusat aktivitas upacara, tamu kehormatan diberi kesempatan untuk memotong bambu kuning. Silakan Pak, langsung mengambil posisi duduk Pak. Dari atas baluk inilah, tetabuhan dibunyikan untuk mengiringi tamu dan semua peserta upacara mengitari baluk. Saya telah menemukan satu mahligai di tengah rimba raya yang amat lebat ini. Dan ini adalah satu harta yang begitu mahal, harta yang begitu luar biasa indahnya. Dan saya kira untuk mencapai harta yang luar biasa indahnya itu memang perlu pengorbanan untuk jalan kaki sampai kemarin. Kita memerlukan kerjasama yang luar biasa besarnya untuk membangun daerah ini, menonjolkan potensi wisata, menonjolkan hasanah budaya yang ada di sini sebagai satu warisan yang sangat berharga ini, karena atraksi atau warisan yang seperti ini sudah tidak banyak lagi ditemukan di tempat lain. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat memukul beduk sebanyak 7 kali sebagai pertanda gawai nyobeng dilanjutkan. Geser ke sini. Tapis merupakan acara memotong bambu besar dengan panjang 7 ruas dengan maksud mencari tokoh yang mempunyai keberanian. Apabila bambu yang dipotong oleh seorang pemuda dengan mandau dan sekali ayun putus, menandakan orang tersebut berkarisma. Pemotongan dilanjutkan dengan memotong binatang seperti ayam atau binatang lain sebagai persembahan. Darah yang menetes dari binatang yang dipotong dipercaya sebagai pengusir roh-roh jahat. Perayaan Gawai Nyobeng lazimnya dilaksanakan selama 3 hari 3 malam sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa melalui roh-roh leluhur yang dianggap sebagai perantara. Seperti Sabah Mayuang, Tai Do Makilat, Danon Do Matingon, dan lain sebagainya. Puncak persembahan adalah pemotongan babi. Sebelum diadakan acara pemotongan, dilaksanakan terlebih dahulu pensucian diri, di mana kepala adat menyirami seluruh peserta upacara dengan air suci. Tibalah saat acara pemotongan babi. Seluruh laki-laki dewasa berkumpul dalam baluk dan dengan mantera-mantera sambil mengacungkan mandau bersama-sama menusuk babi. Babi merupakan kurban tertinggi, dan darah babi setelah melalui doa-doa dan mantra-mantra menjadi persembahan untuk memohon keselamatan jasmani.
Darah yang merupakan sarana untuk membersihkan diri dari segala kejahatan juga merupakan kehormatan bagi musuh. Ketika hidup memang musuh, namun ketika musuh itu menjadi kerangka dan disimpan dalam balut, pada acara gawai ini penghormatan dilakukan terhadap orang yang dulunya merupakan musuh. Segala korban, doa, mantra dan puja-puji telah dikumandangkan. Hujan yang turun dari langit menjadi pertanda kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Sabok manik pasik, papasik pai, bungaton imbuk mak baboy, bungaton imbuk. Dari satu gawai ke gawai selalu datang, dan aktivitas ini terus turun-temurun menjadi satu kepercayaan, kebijakan komunitas Dayak Bidayuh terhadap kelangsungan alam tempat mereka hidup dan berpijak. Babit kabut ngalau sita abit badak, ngalau sita abit badak, abit badak. Balas batuk kue ijo, balas batak kue mai nganjalat ngimuk, berjalat ngimuk. Si mano baboy, si mano baboy. Donabut pala sasabi timak, na nasak naloy bitak tila silu kayu. Babitak ngayon, bitak silu ulat nasak naloy jalat minok simak baboy, simak baboy. Balas kato pue mai nasak naloy jilamot, bimano kalyo, bimano